Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu warga Sumut yang kami cintai, di sini kami dari PT PLN Persero wilayah Sumatera Utara juga turut mengimbau kepada warga Sumut untuk mengikuti anjuran himbauan dari pemerintah, yaitu untuk berdiam diri di rumah terkait pembatasan sosial atau jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mendukung program pemerintah tersebut, banyak juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, terutama di Sumatera Utara. Ada penduduk yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, akibat dampak dari terjadinya wabah virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI mengeluarkan kebijakan, yaitu terkait pemakaian listrik gratis buat pelanggan PLN daya 450 dan diskon 50% bagi pelanggan daya 900 PA. Jadi PLN sebagai operator kelistrikan di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara langsung mengambil tindakan cepat, yaitu dengan merealisasikan instruksi Presiden tersebut, yaitu dengan keluarnya press release dari Sekretaris Perusahaan terkait kebijakan pemerintah bebaskan tagihan pelanggan 450 PA dan diskon 900 PA. Kemudian dengan adanya surat mekanisme pelaksanaannya kepada seluruh unit PLN melalui surat dari Senior Eksekutif Vice Presiden PLN Pusat. Bapak Ibu sekalian, yang mendapatkan subsidi listrik itulah yang mendapatkan diskon tarif dan juga pemakaian listrik gratis. Itu mulai dari pelanggan R1 450 VA dan juga R1 900 PA. Untuk pelanggan R1 450 VA, itu pelanggan pasca bayar rekening listrik gratis 3 bulan, mulai dari rekening April, Mei, sampai bulan Juni nanti. Kemudian untuk pelanggan prabayar, ini juga akan mendapatkan token gratis. Ini didapatkan, dihitung dengan cara pemakaian terakhir selama 3 bulan, yaitu mulai dari pemakaian Desember, Januari, hingga Februari. Jadi berdasarkan pemakaian Desember, Januari, Februari, maka masyarakat atau pelanggan prabayar PLN daya R1 450 PA akan mendapatkan token gratis. Bagaimana jika selama periode Desember, Januari, Februari tadi sampai bulan Maret itu pelanggan tidak ada membeli token listrik, maka akan dihitung pemakaian selama 1 tahun terakhir mulai dari Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. Dari situ akan dihitung pemakaian listrik per bulannya, diambil rata-rata, dan itulah untuk penghitungan token gratisnya untuk pelanggan prabayar. Demikian juga untuk pelanggan R1 900 PA. Secara sistem, tagihan pelanggan akan didiskon 50%. Jadi, pelanggan yang biasanya membayar mungkin 100.000 per bulan atau di bulan-bulan sebelumnya, maka di bulan ini akan mendapatkan diskon 50%, yaitu pembayaran menjadi 50.000. Kemudian, untuk pelanggan prabayar begitu juga Bapak Ibu, akan dihitung pemakaian listrik 3 bulan terakhir, mulai dari Desember sampai dengan Februari. Dan diambil pemakaian tertingginya di bulan apa, dan akan diberikan token gratis. Masa berlaku diskon ini, yaitu dari untuk pemakaian bulan Maret sampai dengan Mei, atau rekening dari April sampai dengan Juni. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang warga Sumut, yang daya 450 PA, yang pemakaian gratis, nggak usah khawatir. Nggak usah bertanya-tanya, aku gimana untuk mendapatkan diskon gratis ini. Karena secara sistem, untuk rekening April, Mei, dan Juni, Bapak Ibu sekalian akan digratiskan, tidak dikenakan pembayaran. Apabila Bapak Ibu berusaha membayar untuk pelanggan R1 450, maka secara sistem akan diblok. Bapak Ibu tidak akan bisa membayar. Karena akan tertulis pesan nanti di sistem bahwa pelanggan ini diblok, silakan menghubungi PLN setempat, dan nggak usah dihubungin, nggak usah datang ke kantor PLN. Karena itu artinya Bapak Ibu sekalian, pelanggan PLN R1 450 mendapatkan listrik gratis. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah bertanya-tanya harus datang ke kantor PLN, karena kita harus mengikuti anjuran pemerintah yang saat ini berdiam diri saja di rumah. Itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan bahwa di Sumatera Utara ini yang mendapatkan pelanggan yang mendapatkan diskon itu totalnya ada 1.612.145 pelanggan. Itu terdiri dari untuk R1 itu 1.144.000 pelanggan, R1 450 yang pasca bayar, yang artinya membayar rekening listrik bulanan,
Kemudian untuk yang prabayar R1T 450 PA yang membeli token bulanan itu ada 125.000. Jadi totalnya untuk pelanggan 450 PA itu ada 1.269.000 pelanggan yang mendapatkan listrik gratis tadi. Kemudian untuk pelanggan yang mendapatkan diskon 50%, untuk pelanggan R1900 itu berjumlah 151.000 pelanggan. Kemudian untuk R1T yang prabayar atau membeli token setiap bulannya itu ada 190.000. Jadi total pelanggan yang mendapatkan diskon 50%, pemakaiannya setiap bulan itu ada 342.188 pelanggan. Jadi total pelanggan yang mendapatkan pemakaian listrik gratis dan juga diskon itu ada 1.612.145.000 pelanggan. Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana jika pelanggan prabayar? Mungkin kalau pelanggan pasca, ya udah dia secara sistem rekeningnya sudah diatur. Jadi kemudian bagaimana pelanggan prabayar? Bagaimana jika saya sudah terlanjur membeli token? Itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah secara sistem sudah menghitung untuk mendapatkan token gratis tadi ya, atau maksudnya kompensasi dari diskon 50% itu berdasarkan pemakaian tertinggi rata-rata 3 bulan terakhir. Itu kompensasi token itu apabila Bapak Ibu tidak memintanya di bulan ini, apabila periode ini juga telah selesai, masih dapat diberikan. Dan ini tidak ada batas masa berlakunya. Jadi masih tetap akan dapat digunakan, artinya tidak ada expired. Oleh karena itu nggak perlu khawatir apabila saat ini juga mungkin belum mendapatkan informasi, karena berdasarkan informasi sekretaris perusahaan, karena ini memang ini diatur secara sistem seluruh Indonesia, mungkin kita nggak segampang itu bisa. Jadi kemarin dari pusat diarahkan bahwa paling lambat tanggal 11 April, kalaupun sampai saat ini data Bapak Ibu sekalian belum terupdate, tanggal 11 April nanti ini akan sudah berjalan normal. Semua sistem akan berjalan seperti mekanisme yang telah disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi atau token listrik gratis ini? Yang pertama caranya bisa dengan WA, yaitu dengan mengirimkan WA ke 08122 123 123. 08122 123 123. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa ketikkan angka 1, nanti akan dibalas. Kemudian kita disuruh memasukkan nomor ID pelanggan atau nomor meter kita masukkan. Dari situ akan dapat info. Kalau kita belum mendapatkan info, maka akan keluar notifikasi bahwa subsidi listrik itu hanya untuk masyarakat tidak mampu, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan, akan keluar informasi token gratis Anda. Itu kalau melalui WA. Kemudian yang satu lagi yaitu melalui website PLN, www.pln.co.id. Di sana ada layanan diskon, di sana ada stimulus dari pemerintah terkait COVID-19. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan ID pelanggan atau nomor meternya. Nanti juga akan keluar informasi seperti yang kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan terkait program diskon tarif 450 PA dan 900 PA ini yang dapat kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara sangat mendukung program pemerintah. Jadi kami anjurkan Bapak Ibu sekalian untuk tetap di rumah, nggak perlu datang ke kantor PLN. Yakinlah bahwa PLN menjamin hak-hak pelanggan, menjamin hak-hak Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan kompensasi pemakaian gratis maupun diskon tarif tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu menghubungi, walaupun mau membayar nggak perlu datang kantor PLN, karena pembayaran saat ini juga tidak ada di kantor PLN, karena kita juga mengikuti aturan pemerintah. Maka silakan membayar lewat pembayaran online, bisa melalui Bukalapak, Tokopedia, OVO dan lain-lain. Jadi di sana di masing-masing startup itu aplikasi tersebut sudah menyediakan fitur untuk pembayaran rekening listrik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian terkait pertanyaan dari pelanggan, ini ada beberapa pertanyaan yang kami dapatkan, yaitu diskon 50% untuk kategori penerima subsidi menurut kami tidak berkeadilan karena dampak corona dialami semua orang. Apa dispensasi yang diberikan untuk industri usaha kecil di Sumut? Bapak Ibu sekalian, terkait pertanyaan ini, PLN hanya sebagai operator. Kita hanya menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah. Jadi pada saat ini
Instruksi pemerintah adalah memberikan listrik gratis dan diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga yang disubsidi. Ini bagaimana kami menentukannya? Itu hanya berdasarkan BDT, basis data terpadu yang ada di TNP 2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ini yang dikelola oleh Kemensos. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hanya berdasarkan data tersebut. Kemudian terkait dengan memang dampak corona ini dirasakan oleh semua. Saat ini juga kami juga mengakomodir permintaan dari beberapa pelanggan. Mungkin Bapak Ibu pelanggan pelaku usaha bisnis ataupun industri ada yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian atau di dalam menjalankan usahanya. Kita juga ada memberikan kemudahan-kemudahan seperti saat ini kita ada namanya juga aturan untuk berhenti sementara. Jadi apabila Bapak Ibu pelaku usaha tidak ada usaha, itu ada aturannya, bisa berhenti sementara 3 sampai maksimal 1 tahun. Jadi selama berhenti sementara itu, Bapak Ibu sekalian statusnya itu tidak menjadi pelanggan selama 1 tahun atau 3 bulan jangka waktu yang dibutuhkan. Kemudian setelah nanti masuk kembali akan membayar biaya penyambungan, biayanya sangat kecil, yaitu antara 3 sampai 6% tergantung jangka waktu berhenti sementara. Itu salah satu kemudahan yang diberikan PLN. Kemudian ada juga turun daya sementara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pelaku-pelaku usaha itu bisa turun daya sementara selama 3, 6 atau sampai dengan 12 bulan, maksimal 12 bulan turun daya sementara ke daya terendah pada level pelanggan. Misalnya kalau pelanggan TR dari 197 sampai 450 PA bisa turun, kemudian pelanggan TM mulai dari 200 kPa ke atas sampai di bawah 30 MPa bisa turun di ring tersebut. Kemudian pelanggan TT dari di atas 30 MPa dan seterusnya seperti itu bisa turun ke ring terendahnya. Jadi bisa turun daya sementara, bisa berhenti daya sementara untuk meringankan pembayaran listrik bulanannya. Jadi bisa diperhitungkan mungkin 3 bulan ini Bapak Ibu bisa diturunkan atau berhenti sementara tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi PLN juga sudah mengakomodir untuk hal tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan kedua, yaitu berapa total kebutuhan listrik untuk industri di Sumut dan berapa pemakaian di saat corona. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kebutuhan listrik di Sumatera Utara itu rata-rata sekitar 930 GWh per bulan. 930 GWh per bulan. Dan dari 930 GWh ini per bulan ini, itu 30% selama ini ditopang oleh industri. Industri menopang 30% penjualan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini sangat terasa bagi PLN, terutama untuk pertumbuhan PLN. Elastisitas kita sekarang saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi malah di bawah 1, sudah 0,9 elastisitas kita. Artinya pertumbuhan listrik sekarang di bawah pertumbuhan ekonomi. Ya, karena ini juga berdampak kepada PLN. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini penurunan ini bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena ada industri itu yang mengurangi operasional. Yang tadinya operasinya shiftnya ada 3 shift, 24 jam, saat ini mungkin hanya tinggal 8 jam, hanya 1 shift seperti itu. Sehingga kita juga mengalami penurunan seperti direalisasi di bulan kemarin itu, di tahun ini, kita mengalami penurunan itu antara 3-5% untuk pelanggan industri saat ini. 3-5% penurunannya Bapak Ibu. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3, diskon dikasih tapi mengapa masih ada ancaman pemutusan karena menunggak? Sebenarnya peraturannya seperti apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat kami informasikan bahwa tunggakan itu adalah kewajiban dari pelanggan dari pemakaian listrik bulan sebelumnya. Jadi misalnya Bapak Ibu menunggak di bulan Februari, kemudian di bulan Maret ini pemakaian atau rekening April ini itu gratis. Rekening April, Mei sampai Juni nanti gratis, tapi utang yang di bulan Maret itu akan tetap ditagihkan karena pemerintah hanya menggratiskan di bulan ini saja Bapak Ibu sekalian untuk yang pelanggan 450 PA. Ini untuk yang gratis. Demikian juga kalau untuk yang 900 seperti itu juga kita akan tetap tagih Bapak Ibu terkait tunggakannya karena juga ini kan tunggakan merupakan kewajiban dari pelanggan yang harus dipenuhi dan juga saat ini juga PLN juga kan butuh juga angka pendapatan untuk mengoperasikan perusahaan ini dan itu diperoleh dari pembayaran rekening listrik Bapak Ibu yang dibayarkan setiap bulan sekaliannya. Karena itulah sumber pemasukan dari PLN, sumber pemasukan utamanya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini ada pertanyaan, Pak, bisa nggak kami yang non-subsidi mengajukan permohonan agar bisa merasakan diskon yang 50% itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pelanggan 900 PA ini dibagi dua, ada R1 900 dan ada R1
M900. Perbedaannya apa? Artinya mungkin ada pertanyaan yang dari masyarakat, saya sama-sama dari 900, kok saya nggak dapat diskon? Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu membedakannya, Bapak Ibu bisa lihat di resip atau tagihan rekening listrik bulanan. Lihat kalau di sana R1 900 PA, berarti Bapak Ibu sekalian itu mendapatkan diskon pemakaian listrik sebesar 50%. Tetapi kalau di sana tertulis R1M 900 PA, artinya Bapak Ibu sekalian ada pelanggan R1 900 yang mampu, berarti tidak mendapatkan subsidi. Dan bagaimana caranya saya mendapatkan subsidi? Jadi caranya mendapatkan subsidi adalah pelanggan PLN itu untuk ditentukan apakah dia pelanggan subsidi atau tidak hanya berdasarkan BTT, basis data terpadu, dan data ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian dapat mengajukan permohonannya ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Jadi nanti di sana petugas kecamatan dan kelurahan akan memasukkan ke dalam aplikasi, mereka akan mendata dan akan mengusulkan ke TNP 2K, dan kemudian akan ada survei. Kalau Bapak Ibu layak, itu akan dimasukkan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan dari PLN yang menentukan Bapak Ibu sekalian mendapatkan subsidi atau tidak, atau PLN bisa memindahkan Bapak Ibu sekalian dari non subsidi menjadi subsidi, tapi kita hanya berdasarkan data Bapak Ibu sekalian, yaitu berdasarkan data basis data terpadu. Jadi kami memasukkan nomor induk kependudukan NIK Bapak Ibu sekalian. Makanya kita memasukkan NIK pada saat permohonan itu dimasukkan, itulah dasarnya untuk menentukan pelanggan itu apakah mendapatkan subsidi atau tidak. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai penutup kami sekali lagi menyampaikan bahwa mari kita ikuti anjuran pemerintah, mari kita ikuti anjuran Gubernur Sumatera Utara untuk kita tetap di rumah saja, untuk tidak keluar rumah, untuk membatasi kontak fisik dengan orang lain. Kita harapkan dengan kita melakukan ini, kita dapat menekan penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga hari demi hari nanti kasus ini akan mengalami penurunan. Dan PLN mendukung hal tersebut, PLN sangat mendukung. Jadi PLN mengakomodir program pemerintah, dan juga PLN menjamin kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sekalian daya 450 PA yang mendapatkan listrik gratis, kami jamin akan mendapatkan haknya, tidak akan kehilangan hak tersebut. Kemudian untuk yang 950 yang 900 PA yang mendapatkan diskon 50%, kami juga menjamin Bapak Ibu sekalian mendapatkan haknya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas.
Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.